Pariaman. Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pariaman merupakan daerah penyangga dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Nama Pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu Bariaman, sebagaimana yang dikutip Suryadi. Kata dalam bahasa Arab tersebut kurang lebih memiliki arti tanah daratan yang aman sentosa. Kerajinan Sulaman merupakan salah satu sektor ekonomi di kota Pariaman. Bicara tentang kerajinan Sulaman ini, maka tidak lengkap jika tidak menyebutkan sebuah desa yang menjadi pusat produksinya. Nama kampung tersebut adalah Naras atau Nareh dalam dialek setempat. Sulaman Kejar Usaha ini berdirinya tahun 1976. Karena di Pariaman ini banyak di Naras, namanya itu Sulaman, ada yang dimodifikasi, ada yang asli sekarang adalah Sulaman yang Sulaman tangan gitu. Ada kapalo same seperti gambar selendang ini kan. Nah, terus kalau dia berdiri dulu 1976 itu dari orang tua ibu kan. Orang tua ibu itu sudah meninggal, jadi generasinya adalah ibu sekarang penerusnya semenjak tahun 2019 sampai sekarang. Karena kami sudah banyak memasarkan, ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jakarta, pokoknya keluar provinsi ada kan. Yang terutama sekarang adalah Bukit Tinggi yang banyak. Karena Bukit Tinggi itu dia dominan mengambil Sulaman Kejar Usaha ini adalah Sulaman tangan. Itu contohnya tabir yang di belakang ibu itu adalah tabir dinding namanya. Tahun 76 dulu Kejar Usaha itu dikasih merek atau pelangnya itu dari Kakandep Dikbud dulu. Nah, jadi itu namanya Kejar Usaha itu adalah kelompok kecil usaha bersama. Jadi semuanya itu adalah hasil dari Sulaman. Kami dulu baru kecil-kecilan, jadi ada sebagai bapak angkat atau bantuan dana dari BRI dulu, baru kami dapat tahun 76 itu dapat pinjaman 100.000. Ibu cuman meneruskan usaha orang tua ibu, tidak ada yang berhenti sampai sekarang ini. Khusus untuk kain pelaminan, kita memang menggunakan asli buatan dari Nareh. Khususnya kain pelaminan itu kain tabi ya, dan macam-macam perlengkapan pelaminan, aksesoris pelaminan. Memang khusus kita gunakan kain produksi dari Nareh, karena khusus untuk di Bukit Tinggi, khususnya Sumatera Barat, memang masyarakat masih memilih produksi tradisional karena memang hasil buatannya itu berbeda dengan produksi-produksi seperti yang sekarang ini yang banyak, yaitu produksi dari printing komputer atau produksi rumahan lainnya yang bukan dari Nareh. Kalau untuk pemakaian produksi dari Nareh, untuk khususnya kain-kain pelaminan dari Nareh ini, memang hasilnya itu sangat kalau kita teliti memang nampak sekali perbedaannya antara produksi tenunan Nareh dengan buatan dari komputer, printing komputer. Jadi kalau di sini
orang umumnya masyarakat tuh udah bisa mengenal ini yang asli, ini yang palsu. Maksudnya itu ini yang asli tenunan tangan dan ini yang hasil dari komputer gitu ya. Jadi rata-rata di sini itu khususnya di Sumatera Barat memang pelanggan itu memilihnya ya yang tenunan asli, bukan tenunan yang di komputer gitu. Karena dari sisi seninya tuh kelihatan juga dan kelihatan sekali berkelasnya itu ya, itu mungkin. Dan mereka juga tahu di sisi harga juga lebih tinggi harganya yang tenunan asli dibanding dengan komputer. Nah, itu mungkin salah satu kenapa masyarakat lebih memilih yang tenunan asli Nareh daripada yang komputer. Benang yang digunakan benang emas, terutama sekali benang emas itu bukan dari sini, dari Singapura itu tuh. Bukan ada yang memproduksi di sini, itu dari Singapura langsung ke pedagang, yaitu seperti ke Bukit Tinggi. Kalau di Padang nggak ada yang benang emas tuh. Yang disulam untuk tabir ini dua macam. Api-api satu namanya yang kecil-kecil itu. Nah, kalau untuk kepala same, nah ini banyak benangnya, yaitu benang tanun untuk kepala same. Itu jenis bahannya yaitu saten. Sekarang yang banyak minta sama ibu adalah bahan untuk disulam ini bahannya bahan beridal, bukan saten. Kalau dulu saten seperti ini kan. Nah, kalau sekarang ini bahannya bahan beridal namanya. Itu ada kemajuan sekarang gitu. Tekniknya lebih cepat pengerjaannya yang sulaman yang mesin gitu. Kalau yang dominannya, kalau sulaman benang emas ini kan jauh lama siapnya gitu. Perbandingannya dengan satu pasang tabir dengan satu pasang yang dibordir, cuma bandingannya 1 bulan. Sepasang tabir benang emas 1 bulan, sepasang tabir yang dibordir ini jahit mesin dimodifikasi, yaitu kalau sepasang tabir yang modifikasi ini 15 hari, kalau yang disulam 1 bulan. Karena benang emas itu dia sejak lama disulam itu, makanya orang tidak mau. Yang pertama sekali yang keluar kan sulaman benang emas ini, bukan yang dibordir. Itu karena sekarang kan sudah tinggal adat itu lagi, karena banyak yang modifikasi. Dulu kan sulaman benang emas itu mana yang bantah gadangnya, mana yang lansi-lansi, mana yang angkin, nah itu semuanya ada pengertiannya tuh. Ada bantah gadang itu apa artinya, payung. Nah, jadi semuanya itu karena pelanggan-pelanggan itu dia sering membeli yang sulaman benang emas ini, maksudnya yaitu supaya dia lebih bagus kelaminannya itu. Karena dia membelinya mahal, tentu budget pelaminan itu mahal juga. Itu makanya dia diminati sekarang. Kalau di 80-an mama ibu kan dia sering tuh ke Jakarta pameran. Ibu pernah ke pameran ke Balai Sidang, ke waktu Bapak Sutrisno jadi presiden dulu kan. Pernah ibu dulu ke Balai Sidang, waktu itu pameran mengenai sulaman ini. Tapi yang banyak laris dulu ini selendang ini, tahun 80-an. Selendang ini yang banyak laris dulu. Terus tabir dinding ini sampai ibu dulu bawa barang itu 4 kardus, lalu udah habis, hari terakhir lagi dikirim oleh mama itu dulu. Jadi peminat sulaman ini banyak. Tapi sekarang karena orang sudah karena harganya terlalu mahal, itu makanya orang beralih dengan bordiran ini lagi. Tapi kalau orang yang tahu dia tidak mau. Harapan ibu sekarang, ibu mau mengajar anak-anak yang baru tamat SD untuk menyulam itu supaya dia tidak hilang bentuknya. Jadi agar pemerintah itu, sudah ibu katakan kemarin sama ibu ke perindustrian, kalau bisa ibu ada pelatihan, tapi jangan diambil umur yang di atas 40.
Ada kemarin kami ada pelatihan tidak mau mengambil ibu-ibu yang umurnya 40 cuman 25 ke atas.